membaca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Shalom teman-teman. Wah, Kak Lia senang bisa bertemu kembali dengan teman-teman yang ada di sini. Kak Lia percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata pada kita. Nah, teman-teman, minggu yang lalu kita diberkati dengan tema gagal bangkit lagi. Tetapi saat sekarang temanya yaitu mencari domba yang hilang. Wah, gimana mau mencari domba yang hilang? Mari buka Alkitabnya dari Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Pada waktu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya, yang datang itu siapa? Yang sering mendengar itu pengajaran dia siapa? Semua orang. Tetapi Tuhan Yesus berteman pada pemungut cukai yang tidak disenangin orang. Tetapi Tuhan Yesus berteman. Tetapi bukan hanya itu, kepada orang-orang berdosa. Dia suka. Dia tidak pernah menyuruh mereka pergi. Dia tidak pernah menjauhkan diri dari mereka. Tetapi ada yang tidak senang, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Kemudian datang kepada Yesus dan berkata, "Ih, kamu ini menerima orang berdosa, bahkan makan sama mereka." Wah, Tuhan Yesus tidak menjawab apa-apa, tetapi dia menceritakan satu cerita. Teman-teman mau dengar? Mari kita dengarkan apa ya cerita Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat tersebut yang tidak senang bila Tuhan Yesus berteman, berbicara kepada orang-orang berdosa dan pemungut cukai yang tidak disukai mereka. Ini ceritanya. Ada gembala yang mempunyai domba banyak, yaitu 100 ekor. Lalu dia membawanya pagi-pagi untuk mencari rumput supaya ada makanan. Kemudian membawanya juga ke sungai untuk domba-dombanya boleh minum. Kemudian petang hari dia lalu menghitung domba-dombanya, apakah semuanya sudah ada. Lalu dia hitung. 1, 2. Wah, kurang 1. Bagaimana nih? Mungkin saya yang salah menghitung. Dihitungnya lagi 1, 2. Wah, masih 99. Balik. Nggak mungkin. Orang 100 domba saya. Dia hitung lagi. Benar. Tidak genap 100. Berarti ada yang hilang. Dia tidak membiarkan dombanya hilang. Kemudian dia mulai mencari. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan ke belukar-belukar dia cari. Akhirnya dia temukan. Di mana domba yang hilang itu, yang satu itu? Ada tersangkut dengan akar pohon pada waktu itu. Di curaman. Yaitu di lembah yang mau turun. Dan dia juga melihat ada seekor burung yang siap mau memakan domba ini. Lalu gembala ini berusaha menyelamatkan domba itu, yang tersesat itu, yang hilang itu. Gembala ini tidak memperdulikan apakah dia celaka atau tidak, melihat tempatnya yang sulit. Tetapi gembala ini terus menolong domba tersebut. Akhirnya terselamatkan.
Lalu dia gendong domba ini dengan sukacita dan dia berkata kepada tetangganya, teman-teman, dombaku tadi hilang satu, sekarang sudah kutemukan. Wah, mari kita bersukacita, mari kita bergembira. Akhirnya mereka bergembira. Nah, satu domba membuat gembala ini dan teman-temannya bersukacita. Demikian juga firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita yang mengatakan malaikat-malaikat Allah akan bersukacita karena satu orang berdosa yang bertobat. Cerita Tuhan Yesus itu kepada orang Farisi dan ahli Taurat itu menggambarkan bahwa domba yang tersesat itu, domba yang hilang itu adalah kita. Diri kita yang suka mengambil jalan yang tidak mau diajarin, yang tidak mau dituntun. Dan gembala itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus, pemilik domba. Berarti kita ini adalah miliknya Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk mencari kita yang hilang, supaya tidak binasa, supaya diselamatkan. Tuhan Yesus tidak peduli korban apa yang dia lakukan. Dia mati di kayu salib untuk kita, orang yang tersesat, untuk kita, orang yang hilang. Kenapa Tuhan Yesus mau melakukannya ya? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mau supaya kita diselamatkan. Tuhan Yesus tidak mau kita ini binasa. Tuhan Yesus tahu bahwa kita ini adalah miliknya. Nah, kita patut bersyukur bahwa Tuhan mencari kita yang terhilang supaya kembali kepadanya dan tidak binasa. Wah, firman Tuhan itu yang disampaikannya kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Akhirnya ahli Taurat itu, orang Farisi itu pergi. Nah, kita bersyukur bahwa bukan kita yang datang kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang mencari kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan mencari kami yang terhilang, yang tersesat, sehingga kami tidak binasa. Dan terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang Engkau berikan bagi kami. Terpujilah Engkau Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Apa yang dicari